Halo anak-anak, bagaimana kabarnya di rumah? Sedang harap kalian selalu sehat ya di rumah. Oke, kembali lagi di pelajaran IPS. Hari ini kita akan belajar tentang perjuangan persiapan proklamasi Indonesia. Oke, kita mulai pelajarannya ya. Yang pertama, menjelang proklamasi kemerdekaan. Jadi ini suasana menjelang proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, pembentukan BPUPKI. Pada tahun 1944, kedudukan Jepang pada Perang Pasifik yang mendesak. Situasi ini menyebabkan kekalahan Jepang dalam Perang Sekutu. Nah, pada tanggal 19 September 1944, Kuniaki Koiso memberi janji kemerdekaan bagi negara Indonesia. Selain itu, Jepang juga mengumumkan bahwa sejak saat itu bendera merah putih dapat dikibarkan dan lagu Indonesia Raya dapat dinyanyikan. Nah, tujuannya agar rakyat Indonesia memberi dukungan kepada Jepang dalam perang. Pada tanggal 1 Maret 1945, Panglima Tentara mengumumkan terbentuknya BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Pada tanggal 28 Mei 1945, BPUPKI diresmikan. Nah, diresmikan di gedung yang sekarang menjadi Gedung Pancasila Departemen Luar Negeri. BPUPKI beranggotakan 60 orang, ditambah 7 orang dari Jepang. Badan ini diketuai oleh Dr. Andes, KRT, Rajimano Diodiningrat, dan wakilnya RP Suroso, dan seorang lagi wakil orang Jepang yang bernama Ichi Bangase. Oke, perumusan dasar negara. Pada sidang pertama BPUPKI berlangsung pada tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945 dan membahas rumusan dasar negara Indonesia Merdeka. Tempat sidangnya di Gedung Josangiin, Jakarta, dihadiri oleh Jenderal Itakagi dan Jenderal Nagano dari Jepang. Bendera Jepang dikibarkan dan bendera Indonesia juga dikibarkan dalam sidang ini. Dalam sidang ini, M.R. Sutomo dan I.R. Soekarno serta M.R. Mohyamin mereka mengusulkan dasar-dasar negara. Oke, menurut M.R. Muhammad Yamin menyampaikan pada tanggal 29 Mei 1945, yang pertama itu peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima peri kesejahteraan. Oke, menurut M.R. Sutomo menyampaikan pada tanggal 31 Mei 1945, yang pertama persatuan, satu, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, keadilan rakyat. I.R. Soekarno menyampaikan pada tanggal 1 Juli 1945, bunyinya kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Oke, dasar negara yang diusulkan Bung Karno disebut dengan Pancasila. Untuk merumuskan dasar negara, BPUPKI membentuk panitia yang bertugas merumuskan dasar negara. Panitia itu terdiri dari 9 orang. Di sini sudah sediakan nama-namanya, jadi silahkan dihafalkan. Panitia 9 melakukan sidang di Jakarta dan menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juli 1945. Yang berbunyi, yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan keadilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panitia 9 kemudian melaporkan hasil Piagam Jakarta yang telah disepakati itu dalam sidang BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 agar dapat dibahas rancangan Undang-Undang Dasar. Pada sidang tersebut dibentuklah sebuah panitia perancang Undang-Undang Dasar, yaitu di sini sudah disediakan namanya, silahkan dibaca. Oke, pembentukan PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 untuk menggantikan BPUPKI.
Badan ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan 21 anggota. Badan ini bertugas untuk mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut ketatanegaraan bagi negara Indonesia. PPKI melakukan 3 sidang. Yang pertama, sidang ini baru digelar setelah proklamasi kemerdekaan. Sidang pertama digelar pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan putusan. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas presiden sementara sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Oke, sidang kedua tanggal 19 Agustus 1945 yang menghasilkan pembagian wilayah Indonesia yang terdiri dari 8 provinsi. 2. Membentuk Komite Nasional Daerah. 3. Menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan 4 menteri agama. Sidang ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945 menghasilkan keputusan pembentukan Komite Nasional, pembentukan Partai Nasional Indonesia, pembentukan Badan Keamanan Rakyat dan Tentara Nasional Indonesia. Dan akhirnya pada tanggal 29 Agustus 1945 PPKI dibubarkan bersama dengan pelantikan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Oke, itu adalah materi kita hari ini. Silahkan dibaca kembali, dilihat lagi videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.